Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Halo semuanya, Sobat Misafa, kembali lagi dalam podcast Misafa, Missionaria Sacra Familia, One Mission, One Family. Pada kali ini, kita kembali berjumpa di bulan Mei. Bulan Mei, bulan yang identik dengan bulan Maria,
sebagai cara kita untuk menghormati Bunda Maria dengan lebih dalam. Kalau kita melihat tren-tren sekarang, di media sosial sekarang itu banyak orang Katolik memposting kegiatannya, mengunjungi Gua Maria, berdoa rosario bersama, dan melakukan berbagai kegiatan untuk menghormati Bunda Maria. Dan juga kali ini kita bersama Sobat Misafa sekalian akan juga merenungkan Bunda Maria dengan lebih mendalam. Podcast Misafa kali ini akan mengundang salah satu Romo MSF yang juga ahli dalam bidang kitab suci untuk menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana, siapakah, apakah Bunda Maria itu khususnya dalam kitab suci. Sobat Misafa sekalian, kita kedatangan tamu Romo Bobby MSF. Tepuk tangan dong, di rumah tepuk tangan ya. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Romo Bobby untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Misafa sekalian. Baik, Diakon Brian dan juga Sobat Misafa yang terkasih dimanapun berada, senang sekali saya Romo Bobby Stephen Octavianus Timmerman MSF hadir untuk berbagi pengalaman iman dan juga wawasan seputar Bunda Maria. Saya adalah imam MSF Tabisan tahun 2012. Saya sempat bertugas sebentar di Paroki Purwodadi selama setahun. Kemudian saya diutus oleh Tarekat MSF untuk belajar S2 di Institut Biblikum Roma, kemudian langsung melanjutkan S3 di Universitas Santo Thomas Aquinas Roma. Saya baru saja kembali 2 tahun yang lalu. Kemudian sekarang saya tinggal di Biara Nazaret di Kompleks Gereja Keluarga Kudus Banteng. Saya menjadi pendamping bagi para frater MSF dan juga sehari-hari mengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dan juga mengajar para calon guru agama Katolik di Pendidikan Agama Katolik di Kota Baru. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari Gunung Kidul. Itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wah, Sobat Misawa sekalian, kita tahu dari perkenalan singkat Romo Bobby tadi bahwa Romo Bobby baru 2 tahun menyelesaikan studinya, ya. Berarti masih segar-segarnya nih Romo ya. Iya, puji Tuhan. Wah, berarti kita punya kesempatan untuk tahu lebih banyak, tahu lebih dalam tentang hal-hal mengenai kitab suci kepada Romo Bobby nih. Oke. Nah, karena ini bulan Maria Romo, dan kita ingin mengenal lebih dalam tentang Bunda Maria. Nah, saya itu terpikir seperti ini, ya. Kita banyak mengenal teladan Bunda Maria, tapi jarang sekali kita mengetahui arti nama Bunda Maria. Nah, berdasarkan kitab suci nih Romo, apa sih arti kata Bunda Maria? Apa arti kata Maria? Baik, Sobat Misafa yang terkasih, bahasa asli dari kitab suci Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani yang dekat juga dengan bahasa Aram. Nah, dalam kedua bahasa itu, nama asli Maria itu kan sebenarnya Miriam. Seperti siapa coba, ingat nggak? Miriam dalam Perjanjian Lama itu siapa? Kakak perempuan dari Musa. Ya, jadi asalnya dari huruf konsonan ya, M, R, dan Y. Nah, M, R, dan Y dalam bahasa Aram itu berarti dia yang dikasihi. Dia yang dikasihi. Ya, betul. Oke Romo, wah ternyata itu ya, ada arti kata Bunda Maria sendiri ya, ia yang dikasihi. Ya. Dan itu sangat menggambarkan ya, bagaimana Bunda Maria kita hormati dengan lebih dalam, mendapatkan karunia menjadi seorang Bunda Juru Selamat. Karena ya itu ya, dia dikasihi ya Romo. Yang dikasihi, ya. Betul. Oke Romo, selanjutnya nih, kalau kita melihat kisah Bunda Maria dalam kitab suci,
kisah pertama yang muncul adalah kisah tentang Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, kan? Nah, dalam kisah tersebut Romo, ada sapaan dari malaikat kepada Bunda Maria. Nah, bisakah dijelaskan secara mendalam apa arti sapaan dari malaikat itu kepada Bunda Maria? Baik, Sobat Misafa yang terkasih, saya mengajak kita membuka Injil Lukas bab 1 mulai dari ayat 26 sampai nanti ayat 28. Mari kita baca. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, ini ayat 30, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Mari kita perhatikan baik-baik Sobat Misafa. Ketika malaikat Gabriel pertama kali berjumpa dengan perawan Maria, malaikat Gabriel ternyata tidak mengatakan salam Maria. Tidak. Itu nanti di ayat 30 baru nama Maria itu disebut. Jangan takut hai Maria. Tetapi ketika malaikat Gabriel berjumpa pertama kali dengan perawan Maria, malaikat Gabriel berkata apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Jadi yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu adalah kualitas diri Maria sebagai orang yang dikaruniai. Saya ambil contoh ya, misalnya saya ketemu Diakon Brian. Saya tidak mengatakan selamat pagi Diakon Brian, tidak. Yang saya katakan apa? Selamat pagi diakon yang rajin dan baik hati. Gitu ya. Jadi yang disapa oleh malaikat itu kualitas diri Bunda Maria. Yang jauh lebih penting katakanlah ya dari sekadar nama Maria. Berarti kalau misalnya saya ingin juga memberi contoh, ketika saya menyapa Romo Bobby, bisa jadi saya menggantinya dengan selamat pagi Romo dosen kitab suci. Bisa juga Romo ya? Iya betul. Bisa juga. Iya. Okay. Jadi ini menggarisbawahi apa sih? Bahwa Bunda Maria itu memang pribadi yang dikaruniai. Nah sekarang saya menceritakan ya. Kalau kita teliti membaca Alkitab, yang keturunan Daud itu Bunda Maria atau Bapak Yusuf ya? Jawabannya adalah sebenarnya Bapak Yusuf. Bunda Maria itu hanyalah gadis sederhana. Jadi kenapa perawan Maria itu terkejut ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, ya? Dan bayi yang dikandungnya itu menjadi penyelamat dunia. Karena perawan Maria menyadari dirinya itu sebenarnya bukan keturunan Daud. Tetapi memang dia sedang bertunangan, belum menjadi istri ya, dari Yusuf yang memang keturunan Daud. Tetapi Bunda Maria sendiri kan sebenarnya Alkitab tidak mengatakan dia juga adalah keturunan Daud. Ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Bunda Maria tidak merasa diri sebagai bagian dari kaum elit ya, keturunan Daud itu ya. Yang langsung adalah keturunan Daud. Bunda Maria itu di luar dari lingkaran ningrat itu. Ya. Tapi inilah misteri pilihan Allah. Allah itu ketika memilih, seringkali yang dipilih itu adalah yang justru biasa-biasa saja, yang di mata dunia itu tidak punya kedudukan dan status sosial. Ya. Jadi keterkejutan perawan Maria itu juga karena
oh ternyata Allah kalau memanggil manusia itu tidak memandang status, keluarga, kerabat dan sebagainya, tapi Allah malah memilih seorang perawan dari desa yang terpencil. Desa Nazaret itu 110 km dari kota Yerusalem. Bayangkan jarak antara Jogja dan Semarang itu kan juga sekitar 100 kilo ya. Nah itulah jarak dari Yerusalem ibu kota ke desa Nazaret. Ini keistimewaan dari salam dari malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Gitu ya Romo. Jadi ya, yang pertama yang bisa kita dapat adalah bagaimana malaikat itu tidak langsung menyebut nama Maria, tapi menyebut kualitas diri Bunda Maria. Nah Romo, tiba-tiba saya terpikirkan dari pertanyaan saya yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama kan tentang arti nama Bunda Maria. Dan Romo menjawab, oh arti nama Bunda Maria adalah yang dikasihi. Ya. Dan ketika malaikat itu memberi salam, hai engkau yang dikaruniai. Apakah ada korelasinya Romo antar itu Romo? Iya. Jadi dalam Alkitab itu seringkali nama itu memuat sebuah perutusan. Nama itu memuat sebuah panggilan. Misalnya nama Yesus itu kan dalam bahasa aslinya juga bisa Yosua. Ya, seperti Nabi Yosua. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan. Ya kan? Nah, nama Maria juga sama. Dia yang dikasihi siapa? Dikasihi Allah kan? Dikasihi dengan diberi karunia yang luar biasa, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria itu satu-satunya perawan di dunia ini yang mengandung dari Roh Kudus. Ya, tidak ada karunia sebesar itu yang dianugerahkan kepada seorang manusia. Begitu. Nah, begitu ya. Ternyata memang ada korelasinya dan nama pada zaman Bunda Maria itu merupakan sesuatu yang menunjukkan perutusannya. Perutusannya, misinya, panggilannya. Ya, betul sekali. Nah, tadi obrolan kita tentang arti nama, ya kan? Tentang arti nama. Nah, tiba-tiba saya tertarik untuk bertanya seperti ini Romo. Kan kalau misalnya tadi ketika Romo membacakan kisah Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel, itu kan cuman diperkenalkan dia itu seorang gadis ya, seorang gadis. Nah, kan Romo kan belajar kitab suci secara lebih mendalam nih Romo nih. Apakah ada semacam identitas lain dari Bunda Maria yang bisa kita lihat secara historis, secara sejarah atau secara sosialnya itu? Seperti misalnya Bunda Maria itu dia umur berapa sih Romo ya waktu itu ya? Terus abis itu dia itu ya mungkin Romo tadi sudah menyinggung sedikit dia dari keluarga sederhana. Iya, kan? betul. Tapi kan tentang keluarganya seperti apa, keadaan betul sekali. Historis dan sosialnya itu seperti apa saat itu Romo? Iya. Jadi Sobat Misafa yang terkasih, keluarga Kudus, keluarga Yahudi itu masuk dalam keadaan ekonomi menengah cenderung ke bawah. Ya, kenapa? Mereka harus membayar 3 pajak atau 3 iuran wajib. Ya, yang pertama pajak kepada Kekaisaran Romawi, karena kan Palestina pada saat itu dijajah oleh Kekaisaran Romawi. 2, pajak kepada raja wilayah yaitu Raja Herodes. Tambah lagi perpuluhan yang wajib juga dibayarkan oleh setiap keluarga Yahudi. Jadi bayangkan saja, misalnya saya mendapat penghasilan 1 juta dari hasil bertukang kayu, berapa persen harus saya setor ke 3 pajak tadi ya. Nah, jadi Bunda Maria dan Bapak Yusuf itu sungguh keluarga yang sederhana, yang berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Itu. Kemudian tentang usia, ini menarik sekali ya, karena
kalau kita kembali ke kitab suci, itu kan ada pertunangan antara Bunda Maria dan Bapak Yusuf ya. Nah, dalam studi saya menemukan ya ada informasi menarik seperti ini, bahwa seorang gadis Yahudi itu mulai bisa ya, tidak selalu harus ya, itu bertunangan ketika mengalami akil balik. Remaja berarti ya, Ya, remaja. Ya, kemudian perkiraan kasarnya ya, usia Santo Yusuf dan Santa Maria ketika bertunangan itu diperkirakan sekitar 20-an tahun. Oh, 20-an tahun. Ya. Nah, ini menggariskan sebuah fakta yang juga menarik. Mereka kan sangat muda. Diakon Brian umurnya berapa sekarang? 28, Romo. 28 ya. Jadi mungkin 8 tahun lebih muda daripada diakon ya usia mereka saat itu. Iya. Ya kan? Tapi lihatlah, semuda itu mereka sudah punya tanggung jawab yang luar biasa kan. Ya, tanggung jawab untuk menjadi orang tua dari Mesias. Ya, jadi justru usia semuda itu sudah ditantang dengan sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Nah, maka keutamaan dari Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu juga adalah bahwa mereka masih muda, tapi dipercaya oleh Allah untuk sebuah tugas yang luar biasa. Nah, ini nanti kita akan perdalam di bagian kedua, apa lalu inspirasi dari Bunda Maria untuk termasuk untuk anak muda dan anak-anak pada zaman ini, ya, seperti itu. Ya. Oh iya, menarik sekali ya Romo. Ternyata kalau ketika kita melihat dengan lebih dalam, dengan memperhatikan banyak hal, banyak aspek, keutamaan Bunda Maria itu seperti lebih muncul ya Romo ya. Betul sekali, ya kan? ya, betul sekali. Berbeda kita hanya membaca teks ya, Ya. tapi ketika kita tahu hal-hal di baliknya, Iya, kan? betul. Ya. Keutamaan itu lebih muncul ya Romo ya. Oh, oke. Oh ya Romo, tanggal 20 Mei itu adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Iya. Bacaan yang disarankan adalah salah satunya itu kisah tentang Bunda Maria yang berada di kaki salib. Iya, betul sekali. Dalam kisah itu Bunda Maria dititipkan, diberikan kepada murid yang dikasihi. Iya. Ya Romo ya. Nah itu. Nah ketika merenungkan bacaan itu, saya melihat teks itu bahwa hanya disebutkan ibunya, Iya. tidak disebutkan nama Maria. Dan Iya. ketika saya melihat kembali Injil Yohanes, tidak pernah disebutkan nama Maria, Iya. tapi hanya ibunya, Iya. ibu Tuhan. Nah, kenapa Injil Yohanes itu tidak menyebutkan nama Maria dalam keseluruhan Injilnya, Romo? Iya. Bahkan kalau kita mau kembali ya ke Yohanes bab 2, yaitu tanda atau mukjizat pertama dalam Injil Yohanes, itu kan perkawinan di Kana. Saya bacakan teksnya ya. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi pengamatan diakon betul bahwa memang dalam Injil Yohanes ada nama Maria, tetapi ketika menyebut Ibunda Yesus tidak digunakan kata itu, tapi digunakan kata Ibu Yesus. Nah, penjelasannya adalah antara lain ya ada beberapa alternatif jawaban. Jawaban pertama, kita tahu Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir ditulis. Sehingga kalau Injil itu terakhir ditulis, dia kan tidak perlu mengulang-ulang apa yang orang sudah tahu. Ya kan? Bahwa Ibu Yesus bernama Maria itu kan sudah ada di Injil-Injil yang terdahulu. Ya. Nah, maka tidak perlu mengulang lagi. Bahkan kalau saya mau membuka semacam rahasia kecil gitu ya. Dalam Injil Yohanes itu apakah ada kisah Natal? Kan tidak ada. Ya. Tentu bukan berarti lalu Natal tidak penting bagi penginjil Yohanes, penting. Tetapi kan sudah ditulis di Injil yang lain. Ya, jadi untuk apa mengulang-ulang fakta atau keterangan yang semua orang sudah tahu.
Ya, itu. Kemudian juga kenapa kok Tuhan Yesus menyebut Bunda Maria dalam Injil Yohanes itu bahkan sebagai wanita atau sebagai ibu. Yesus tidak memanggil Bunda Maria misalnya seperti itu ya. Nah, itu bukan karena Yesus kurang sopan, tapi malah sebaliknya. Sebutan ibu itu punya makna penghormatan terhadap martabat Maria sebagai ibunya. Ya, jadi bukan wanita biasa, tapi wanita yang sedang ada di situ adalah ibu Yesus. Itu yang mau justru ditekankan. Begitu ya? Oh ya, berarti seperti ya yang kita alami ya, Romo ya. Jarang sekali ya kita memanggil ibu kita dengan namanya ya, Romo ya. Ya, kan betul. Panggilannya ibu, mama, betul, mama, tapi bunda, jarang betul. sekali langsung namanya ya, Romo Iya, ya. Walaupun betul. memakai ibu juga, tapi Iya. jarang sekali ya, atau malah tidak pernah kita menyebutkan namanya. Betul. Oh iya. Iya. Gitu ya, Romo ya. Ya, Sobat Misafa sekalian, banyak hal, banyak informasi yang baru saja kita dengarkan dari Romo Bobby. Dan itu menurut saya pribadi merupakan pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat kita dapat semakin melihat keutamaan Bunda Maria yang bisa akhirnya nanti kita teladani. Nah, Sobat Misafa sekalian, ini baru sesi pertama. Akan ada sesi yang kedua. Dan di sesi pertama ini kita tadi sudah mendengar penjelasan informatif tentang Bunda Maria. Dan nanti di sesi kedua kita akan lebih mengenal Bunda Maria lewat keutamaan-keutamaan yang dapat kita teladani. Oleh karena itu, jangan beranjak dulu, kita akan mendengarkan lagu sebagai selingan dan nanti kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Oh Inna Maria di senare Gotani mayan Nikumo peronue Maria oleina onem sare Go tantoen Sudimo pesayang uwe Susah lalilaran lagadoni O inasare pohe pore nanamoe Susah lalilaran lagadoni O inasare pohe pore nanamoe Peten tudak gole suleik lali Suditaga goloran limak teti Tani gomayan oleina Sonare lodo hau Sogaliman gerenete Oh Inna Maria di senare Gotani mayan Nikumo peronue Maria oleina onim sare Go hutan toen Sudimo pesayang uwe Susah lalilaran lagadoni O inasaren pohe pore nanamoe
susah lalilaran laga doni o inasaren pohe pore nana moe. Halo Sobat Misafa, kembali lagi di podcast Misafa Misionari A Sacra Familia, One Family, One Mission. Tadi di sesi pertama kita sudah dibantu oleh Romo Bobby MSF untuk mengetahui pengetahuan tentang Bunda Maria, ya, hal-hal informatif tentang Bunda Maria yang bisa kita simpulkan ketika kita mengetahui fakta-fakta menarik tentang Bunda Maria. Ternyata banyak keutamaan yang semakin muncul dari teladan Bunda Maria. Dan sekarang di sesi kedua ini kita akan lebih dalam melihat teladan-teladan apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria. Ada beberapa kisah dalam kitab suci yang bercerita tentang Bunda Maria. Beberapa yang terkenal itu adalah seperti yang kita bahas tadi ya Romo ya. Ya. Menerima kabar dari malaikat Tuhan ya, atau malaikat Gabriel. Lalu ada perkawinan di Kana Ya. dan seterusnya. Nah, lewat kisah-kisah itu kan kita akan menimba teladan, menimba keutamaan. Nah, oleh karena itu di sesi ini kita akan lebih dalam menimba teladan dari Bunda Maria. Nah Romo, kalau misalnya Romo melihat, Romo merenungkan kisah-kisah Bunda Maria dalam kitab suci, pertama-tama apa sih pesan yang menarik untuk anak-anak nih dan remaja yang bisa diambil dari teladan Bunda Maria? Iya, Diakon Brian. Bunda Maria itu, tadi kan Diakon mengatakan menimba ya. Memang pekerjaan utama seorang wanita Yahudi di pedesaan seperti Bunda Maria itu memang betul-betul menimba. Oh, menimba literally ya. Iya, betul-betul menimba air ya. Menimba air ya. Seorang wanita Yahudi seperti Bunda Maria itu harus memenuhi kebutuhan air minum untuk keluarganya. Ya. Dan waktu zaman itu menimba itu kan harus sabar. Harus kerja keras. Air itu tidak tiba-tiba langsung banyak ya. Kadang-kadang kalau musim kering harus menunggu air itu naik baru ditimba pelan-pelan ya. Jadi untuk anak-anak dan remaja, Bunda Maria mengajarkan kepada kita apa? Cintailah pekerjaan yang sederhana dengan tekun. Ya. Nah, kalau kita ingat kisah mukjizat pengubahan air menjadi anggur di Kana, itu kan yang mengetahui pertama kali terjadinya kekurangan anggur siapa, Diakon? Bunda Maria. Bunda Maria ya. Iya. Jadi Bunda Maria begitu melihat tempayan air yang kosong, itu langsung tergerak untuk berbuat sesuatu. Nah, ini adalah contoh juga untuk remaja. Jangan mager ya kan? Jangan rebahan aja. Kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan, segera kerjakan. Kalau ada yang rusak, ada yang kurang, cobalah berbuat sesuatu. Jangan diam saja. Ya, bantulah orang tuamu, bantulah siapapun yang kekurangan. Ya, Bunda Maria selalu siap membantu yang kekurangan kan. Itu. Oh iya, berarti untuk adik-adik dan remaja itu teladan yang bisa diambil itu adalah kita harus gercep ya Rom ya. Iya, Sat-sat ya, Rom, betul. ya. Gerak Sat-sat cepat. ya, gerak Iya, cepat ya betul. ketika ada situasi yang memerlukan perhatian dan betul. pertolongan kita ya. Betul sekali. Harus bisa gerak cepat seperti Bunda Maria yang ya karena mungkin karena terbiasa ya Rom. Betul. Terbiasa melakukan hal kecil, jadi dia peka terhadap hal-hal kecil ya Rom ya. Betul sekali. Ya. Gitu ya. Nah, adik-adik dan remaja, nah kalau ingin meneladani lebih dalam Bunda Maria, bisa meneladani memperhatikan hal-hal kecil. Betul sekali. Ya. Nah Romo, kan yang menonton kita nggak hanya anak-anak dan remaja nih Romo, ada juga orang dewasa. Nah pesan apa nih yang bisa dipetik dari teladan Bunda Maria bagi orang dewasa saat ini? Baik. Kan orang dewasa Ya. itu kan apa ya? Mungkin banyak kesibukan, banyak masalah, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, Ya. khususnya di bulan Mei ini kan
kita menimba teladan dari Bunda Maria. Nah, apa teladan yang bisa diambil oleh orang dewasa saat ini terhadap kehidupan Bunda Maria? Baik, Bunda Maria itu menjadi orang tua yang sungguh hadir bagi Tuhan Yesus. Ya, Bunda Maria aktif mendampingi Tuhan Yesus dari masa kecil, setia sekali mendampingi sampai Yesus berada di kayu salib. Nah, seringkali orang tua zaman sekarang itu sulit melakukan hal itu, artinya kehadiran itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Pulang kerja, ya ada di rumah, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Artinya gagal untuk hadir, untuk ngobrol, untuk memperhatikan, memuji anak dan pasangan misalnya. Ya, jadi Bunda Maria mengajarkan kepada kita apa? Kehadiran yang utuh. Ya, bukan hanya hadir secara fisik, tapi sungguh kehadiran itu adalah saya siap diajak ngobrol, saya siap mendengarkan. Ini yang sulit ya. Karena kita selalu ingin didengarkan, tapi kita sulit untuk mendengarkan. Saya pikir itu ya teladan Bunda Maria untuk orang dewasa. Oh ya, jadi lebih ke teladan menjadi orang tua yang baik ya Romo ya, betul. Ya, tentang kehadiran. Kehadiran, ya. Ya, bagaimana orang tua memberikan kehadirannya bagi anak-anak, memberikan dirinya bagi pertumbuhan rohani, pertumbuhan mental, pertumbuhan diri anak-anak ya Romo ya. Iya, betul Dan sekali. ya menurut saya itu juga menjadi tantangan zaman saat ini ya. Banyak orang sibuk ya, sangat sibuk, sangat ingin mengejar produktivitas, Iya. tapi malah melupakan orang-orang terdekat ya. Iya, betul. Dan teladan Bunda Maria ini mengingatkan kita akan hal itu. Iya, betul sekali. Dan rasanya Romo kurang cukup kalau kita belum menyapa para lansia. Iya, Ya, para lansia, oma-oma, opa-opa yang Iya. mungkin juga menonton, mendengarkan kita Iya, tadi. betul. Nah, apa pesan Bunda Maria atau teladan kehidupan Bunda Maria yang cocok nih untuk para oma-oma, opa-opa iya, betul sekali. yang Iya. sedang menonton kita nih Romo sekarang? Baik, sekalian saya menjelaskan tentang kehidupan Santo Yusuf ya. Betul, dalam Injil kita terakhir kali Santo Yusuf disebut itu ketika Yesus usia 12 tahun di Bait Allah. Setelah itu kan Santo Yusuf tidak lagi diceritakan. Itu pun nggak ngomong apa-apa ya Romo ya? Tidak bicara Itu nggak apa-apa. ngomong apa-apa ya Romo? Iya. Lalu ketika misalnya Yesus dijemput oleh ibu dan saudara-saudaranya, kan juga Santo Yusuf juga tidak disebutkan. Nah, kemungkinan besar Bapak Yusuf itu sudah meninggal ketika Yesus beranjak dewasa. Berarti apa? Bunda Maria kemudian cukup lama menjadi seorang janda. Tanpa pasangan ya Romo? Tanpa ya? pasangan karena sudah kehilangan Santo Yusuf. Yusuf, ya. Maka tadi yang Diakon Brian katakan di bawah salib kan Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihi. Seandainya Santo Yusuf itu masih hidup tentu kan ya mengapa diserahkan kepada murid yang dikasihi karena masih ada bisa suaminya. saling menjaga ya Romo? Iya, nah justru karena itu maka dalam tradisi gereja Santo Yusuf itu menjadi pelindung kematian yang baik karena beliau diyakini wafat di pangkuan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu ya. Nah, lalu untuk lansia apa yang bisa dipetik dari sosok Bunda Maria? Rela menjalani kesendirian dengan iman. Ya, Bunda Maria kemungkinan besar mengalami juga kesendirian itu 2 kali loh. 1, ketika kemungkinan besar meninggal oleh Bapak Yusuf dan nanti ditinggal meninggal juga oleh Tuhan Yesus. Ya, pengalaman kehilangan, pengalaman menjadi orang tua tunggal, menjadi sebatang kara, ya, itu kan pengalaman setiap lansia kan. Ketika Bunda Maria itu setelah Yesus wafat, kita tidak tahu sampai kapan beliau itu masih hidup. Ya, Injil tidak mengatakan tentang wafatnya Bunda Maria usia berapa, di mana sayangnya tidak ada. Kemungkinan besar ya Bunda Maria juga menjadi lansia.
Nah, tetapi tentu seperti contoh-contoh lansia suci dalam Alkitab, misalnya Zakaria, begitu ya. Misalnya Hana mengisi hari tuanya dengan doa, dengan iman, dan tidak lalu merasa ditinggalkan ya. Karena yang mengasihi itu banyak, tidak harus saudara kandung, anak kandung, atau pasangan. Ya, Bunda Maria kan dipercayakan kepada para murid Yesus di masa tuanya. Ya, maka kalau para lansia tinggal di panti-panti jompo atau dipercayakan kepada orang lain, janganlah berkecil hati. Ya, Bunda Maria sepertinya pernah mengalami juga pengalaman seperti itu. Maka justru mendekatlah kepada Bunda Maria yang sudah mengalami yang namanya hatinya ditusuk pedang ya. Nah, ditusuk pedang itu kan macam-macam artinya, termasuk pengalaman kehilangan, pengalaman ditinggalkan oleh orang yang sangat-sangat dikasihi. Demikian. Oh, iya. Wah, iya Romo ya. Saya juga baru menyadari bahwa Bunda Maria salah satu tantangan yang ia hadapi adalah tentang kesendirian ya. Ditinggal suami, ditinggal anak. Iya, anak tunggal lagi ya. Anak tunggal iya. ya. Nah, ini berat. Tunggal dan itu yang dialami Bunda Maria di masa tuanya ya kan. Dan itu juga kalau kita lihat bersama juga menjadi pergulatan atau perjuangan para lansia ya. Iya. Ya kan? Mungkin teman sebayanya sudah mendahului Betul, ya. betul sekali. Atau misalnya orang-orang kerabat sebayanya masih hidup, kesulitan untuk saling bertemu karena Betul. faktor usia ya Romo Iya, ya. kesehatan ya. Iya, kesehatan ya, mobilisasi juga pasti berkurang Betul ya Romo sekali, ya. iya. Ya, dan benar kata Romo, untuk menghayati kesendirian, bukan hanya menghayati kesendirian tapi menghayati kesendirian dengan iman ya Romo. Iya, betul sekali. Dengan iman, dan itu menjadi sumber sukacita kita ya Romo ya. Betul, jadi. betul. Iya. Dan yang menarik tadi ya, Romo mengingatkan para lansia bahwa banyak orang yang mengasihi ya Romo. Iya. Ya, kadang kita suka lupa atau lalai melihat perhatian banyak orang terhadap kita ya Romo ya. Iya. Dan itu menjadi sesuatu yang ya inspirasi untuk para lansia. Iya, betul sekali. Oke. Sobat Misafa sekalian, tadi kita sudah mendengarkan teladan-teladan yang menurut saya pribadi itu sangat inspiratif. Membuka wawasan kita, membuka pandangan kita ketika melihat kehidupan Bunda Maria secara utuh dan lebih mendalam. Dan itu juga menjadi penutup perbincangan kita nih Romo nih. Ya, Sobat Misafa sekalian, kita sudah berdinamika, berproses, saling bertanya dan menjawab, dan itu menjadi proses dinamika yang kita syukuri ya Romo ya. Kita sudah mengenal lebih dalam Bunda Maria dalam kehidupan iman kita. Tentunya ya minimal saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang Bunda Maria beserta teladan-teladannya. Dan semoga itu juga yang dirasakan oleh Sobat Misafa sekalian ya. Mendapat pengetahuan baru, diperkuat imannya, diperkuat penghayatannya terhadap Bunda Maria sebagai bekal kita mendalami bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Ya, jadi kalau bulan Mei itu enggak hanya itu ya Romo ya, kita berdoa rosario tapi juga kita menghayati lebih dalam teladan Bunda Maria ya. Iya. Ya gitu ya. Nah, Sobat Misafa sekalian, di akhir perjumpaan kita, saya ingin mengingatkan Sobat Misafa sekalian untuk kalau yang belum subscribe YouTube ini, silakan subscribe, like videonya kalau suka. Lalu juga jangan lupa memfollow akun Instagram kita MSF Jawa, dan lihat perkembangan para romo, para bruder, para frater yang berkarya di dalamnya Romo ya. Oh iya, Romo Bobby akan memberi pengumuman juga nih Romo. Iya, baik. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini zaman digital. Kita juga diharapkan hadir secara digital, tapi juga yang cetak itu tetap ada yang membaca, ya kan? Maka saya menulis beberapa buku. Ini adalah buku pertama saya, Wanita-wanita Mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan. Di dalamnya ada juga tentang Bunda Maria
dan juga 34 wanita mulia yang lain dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bukunya tipis ya, seperti itu loh, tempe mendoan ya kan, gurih ya, bisa ya. Jadi nggak usah tebel-tebel ya, dibeli murah harganya, tidak lebih dari harga ya makan siang yang enak di restoran gitu ya. Hanya sekitar harganya Rp45.000 saja. Oke, 45.000 ya, Iya. kita bisa mengetahui wanita-wanita Mulia dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Betul. Bisa didapatkan di Kanisius, juga di online shop, di aneka marketplace bisa dibeli dengan mudah ya. Kemudian juga saya juga setiap hari, puji Tuhan, selama akhir-akhir ini saya membuat video penjelasan Alkitab sederhana, Injil harian, dan juga setiap bab dari Alkitab itu coba saya jelaskan di YouTube saya, Keluarga Katolik Romo BOBBY MSF. Oh, oke. Ya, Jadi Sobat Misafa sekalian yang ini saat ini ketika menonton podcast ini tertarik dengan penjelasan Romo Bobby dan merasa cocok nih ya dengan cara Romo Bobby berkatekese atau menjelaskan kitab suci, bisa nonton secara khusus setiap hari ya Romo ya? setiap hari saya berusaha 1 video atau 2 begitu ya. Setiap hari Sobat Misafa untuk melihat, memahami penjelasan-penjelasan tiap bab dalam kitab suci bersama Romo BOBBY. Iya, betul. Romo BOBBY MSF ya Romo ya? Iya, betul. Dalam channel YouTube apa tadi Romo? Keluarga Katolik. Iya. Keluarga Katolik Romo BOBBY. Iya, Romo betul. Bobby ya. Jangan lupa ya, selain subscribe channel ini, subscribe juga channel YouTube Romo Bobby. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Romo? Baik, tentu saya juga ingin menyapa teman-teman muda, maka di TikTok saya juga hadir di Berbagi Tulus Romo Bobby MSF ya. Ketik saja nama saya lalu MSF, itu akan muncul juga di sana ya. Jadi sungguh di zaman sekarang banyak orang bertanya ya melalui TikTok, melalui YouTube, Instagram dan sebagainya. Oh iya, Diakon Brian, saya mau cerita satu pengalaman menarik tentang TikTok. Boleh Romo, boleh Ya. Romo. TikTok nih. Ya, extra time sedikit ya. Oke. Nah, ini saya itu suatu hari mendapat pesan DM ya di TikTok dari seseorang yang minta supaya didampingi untuk masuk ke gereja Katolik. Ya, jadi lewat TikTok itu orang bertanya ya, mungkin karena ketemunya Romo itu di TikTok, lalu kemudian tanyanya juga langsung di situ. Kemudian saya tanya, Mas, rumahnya di mana? Ternyata rumahnya di daerah Paroki Gamping di Jogja. Oh. Ya, saya dari Banteng, saya datang ke rumah Mas ini naik motor. Oh, Romo sampai itu ya. Saya akhirnya follow up. sampai perjumpaan langsung Iya. ya. Oh, berawal Jadi dari- karena saya melihat, oh ini ada jiwa-jiwa yang ingin kembali ke gereja Katolik gitu ya. Kalau dilewatkan kan juga kasihan gitu. Nah, rupanya nyata ya, kalau medsos itu kita gunakan dengan baik ya, domba-domba yang hilang itu bisa kita dapatkan, kita menangkan jiwanya kembali. Nah, puji Tuhan dia dan istrinya Paskah yang lalu itu diterima dalam gereja Katolik. Oh. Iya. Wah. Profisi Romo ya. Wah, Puji Tuhan, itu lewat TikTok itu. iya, lewat TikTok ternyata Itu bisa ya, bisa, menarik bisa. ya seperti itu. Ya bukan karena saya, ini karya Tuhan kebetulan aja melalui saya dan juga melalui platform digital yang kita manfaatkan dengan optimal. Oh, Begitu, ya. Jadi Sobat Misafa sekalian nih, lewat pengalaman dari Romo Bobby, ya, Roh Kudus juga berkarya lewat TikTok ya. Iya, betul. Sobat Misafa ya. Ya, dan itu ya seperti pesan dari Romo Bobby tadi ya, digunakan secara maksimal dan bijaksana. Ya. Jangan lupa itu ya Romo. Jangan lupa ya Sobat Misafa ya. Oke Romo, sudah atau masih ada? Cukup. Oh ya. Sepertinya perjumpaan yang sangat menarik ini ingin berlama-lama ya Romo, tapi kita dipisahkan oleh waktu ya, dan kita akan berjumpa kembali dalam podcast Misafa yang selanjutnya. Dan Sobat Misafa sekalian, saya mengingatkan supaya terus lihat channel YouTube ini, karena setiap hari ada Romo-Romo MSF yang akan memberikan renungan
renungan Misafa Rema, dan itu juga sangat menarik untuk menjadi bekal harian ya Romo ya. Betul, Bekal harian. ya. Oke, Sobat Misafa sekalian, terima kasih atas perjumpaan secara digital ini yang bisa kita alami, dan kita akan menutup perjumpaan kita dengan berkat yang akan diberikan oleh Romo Bobby MSF. Baik Sobat Misafa, mari kita satukan hati, kita mohonkan berkat Tuhan untuk diri kita, keluarga, komunitas kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, komunitas kita, siapapun yang kita doakan, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Sampai jumpa. Dere Dewi Maria, tentu gengkang mana bote yen kuat doso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga amuk sumara samyo sang dewi mangestono sang dewi mangestono. Nadyan manah ketero dipu godo setan nanging batos sangatnya wonten pitulungan wet sang putri Maria mongso teko anilar sang dewi mangestono sang dewi